Ustadz, saya mahasiswi yang beragama Katolik. Sekarang saya hadir di sini, di masjid ini menggunakan hijab dan cadar. Walaupun saya belum masuk Islam. Pertanyaannya Ustadz, apakah benar jika non-muslim beramal baik, amalnya tidak diterima oleh Allah? Dan apakah semua non-muslim akan masuk neraka dan tidak bisa masuk surga? Yang kedua, apakah benar Isa Al-Masih itu anak Tuhan? Pertama, kita jelaskan, non-muslim yang dimaksud ini setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka jika dia tidak mengikuti ajaran di bawah Nabi Muhammad SAW, maka otomatis dia tidak mengikuti ajaran nabi-nabi yang sebelumnya. Karena semua nabi itu adalah utusan Allah SWT. Sebagaimana umat Nabi Muhammad beriman dengan semua nabi. Kalau umat Nabi Muhammad hanya beriman dengan Nabi Muhammad saja dan tidak beriman dengan Isa dan tidak beriman dengan Musa, tidak beriman dengan nabi-nabi sebelumnya, itu kafir. Kafir. Dan begitu pula pengikut nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau dia tidak beriman dengan semua nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah kafir. Maka amalannya ditolak. Kalau sudah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Adapun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka umat Nasrani adalah umat yang beriman dengan Nabi Isa. Ya, umat Yahudi adalah umat yang beriman dengan Nabi Musa yang mengamal Taurat. Ya. Tetapi kan di dalam kelompok agama itu juga ada kelompok-kelompok yang menyimpang. Itu termasuk hukum Allah nanti dan sesuai dengan al-kabairnya, dosa besarnya. Tapi mutlak diterimanya amal soleh setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, walaupun dia tidak berbuat syirik, itu amalnya tidak terima karena dia juga di samping dia tidak mengimani nabi yang sebelumnya dengan secara utuh. Kenapa? Karena Nabi Isa pun di dalam Injil, Nabi Musa pun di dalam Taurat menceritakan akan diutusnya nabi yang terakhir. Bahkan umat Yahudi mengetahui hal itu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna ana'ahum. Mereka mengenal ciri-ciri Nabi Muhammad itu sebetulnya. Tapi mereka gara-gara tidak mau berimannya apa? Karena bukan dari keturunan Bani Israel, tapi dari Bani Ismail, saudaranya Nabi Ishak. Dan mereka merasa cemburu. Nah, itu yang menyebabkan mereka tidak. Makanya kenapa orang Yahudi itu datang ke Madinah? Karena mereka mendapatkan dalam Taurat ciri-ciri di mana nabi yang terakhir itu tanpa hijrahnya tinggalnya. Itu awal mulanya ada 3 kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Ya, maka kalau dia tidak di dalam keyakinan Islam dan semua ajaran nabi itu sama, wajib kita imani semua. Tetapi yang kita amalkan secara detail, hukum syari-syarinya itu apa yang diutus oleh Allah SWT yang terakhir. Maka ketika Nabi Ibrahim tidak berlaku lagi ajaran setelah diutus Nabi Musa. Setelah Nabi Musa tidak berlaku kecuali setelah Isa. Begitu. Kalau orang beriman dengan Nabi Musa tidak mau beriman dengan Nabi Isa, kafir dia. Ya. Maka begitu pula orang umat Nabi Isa yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW juga kafir. Jadi ahli neraka, amalnya tidak terima. Gitu. Adapun Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Ya, inna masala Isa innallaha kamatsali Adam khalaqahu min turabin. Ya, nanti bisa baca nanti terjemahan surah Al-Imran di mana di situ diterangkan kisah bagaimana lahirnya Nabi Isa. Ya. Nah, Nabi Isa itu lahir memang tanpa ayah, tapi bukan berarti dia Tuhan karena Allah sebutkan perumpamaan Isa itu seperti Adam. Ya, kalau seandainya dianggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan karena dia lahir tanpa ayah, tentu Adam lebih utama jadi anak Tuhan karena tanpa ayah dan ibu. Begitu. Nah, kemudian juga Allah bantah juga keyakinan orang Nasrani dengan hal ini, meyakini Isa sebagai anak Tuhan, ya. Kalau seandainya Isa itu anak Tuhan, ya, kenapa Allah mengkhususkan Isa gitu ya? Isa itu anak Tuhan, Isa itu kana yakulani ta'am. Isa dan ibu itu makan nasi, makan gitu ya. Bukan nasi ya, makan kurma atau sebagainya. Kemudian kan hidup dalam kandungan. Itu bukan sifatnya Tuhan. Masa Tuhan bisa hidup dalam kandungan manusia? Jelas itu bukan sifat Tuhan. Ya. Nah, itu keyakinan orang Islam terhadap Nabi Isa itu adalah nabi yang harus dimuliakan dan umat Islam haram hukumnya menjelek-jelekkan, menjatuhkan kaum Nabi Musa. Itu keyakinan Muslim itu. Berbeda dengan orang Yahudi meyakini Isa itu anak zina. Menuduh bahwa Maryam itu telah berbuat serong. Tidak. Maka hikmahnya di sini Allah ingin menunjukkan kemahakuasaan Allah. Allah mampu menciptakan manusia
tanpa ayah, tanpa ibu. Kemudian Allah juga bisa menciptakan manusia tanpa ibu, itu Hawa. Kemudian manusia, Allah juga menciptakan manusia tanpa ayah, itu Nabi Isa. Ya, tidak akan mungkin. Makanya, ya, Allah sebutkan tentang bantah-bantahan kepada orang Nasrani dalam Al-Quran tentang keyakinan mereka. Ya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafirlah orang mengatakan Tuhan itu ada 3. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang menyatakan Isa itu adalah Allah itu adalah Isa bin Maryam. Dan bila kita katakan, kita cek sejarah Injil, itu sebelum tahun 325 Masehi, itu tidak ada orang meyakini, tidak ada kesepakatan tentang Injil yang diimani sebelum Injil yang 4 ini. Dan tidak ada meyakini Isa itu anak Tuhan. Ya, di dalam Injil itu baru ada kesepakatan setelah adanya kesepakatan di Majma' Nikea pada tahun 325 Masehi. Kesepakatan itu diambil keputusan oleh Raja Romawi untuk dijadikan keyakinan ini. Padahal di dalam pertemuan para pastor-pastor itu banyak milik keyakinan. Di antara keyakinan Isa itu adalah bukan anak Tuhan, ya, itu adalah pengikutnya Barnaba yang terkenal dengan Injil Barnaba. Dan masih banyak lain-lainnya, masih banyak Injil-Injil yang lain. Dan Injil yang 4 ini dikatakan suci, itu bukan sekaligus. Itu setelah 325 tahun itu. Bahkan sebagian Injil itu ada yang ditolak oleh orang pastor untuk dijadikan sebagai suci. Karena banyak sekali Injil-Injil yang disembunyikan, disebut namanya Abu Krifa. Itu yang tidak terima oleh sepakatan saat itu, dalam komprehensi mereka saat itu. Diterimalah 4 Injil itu. Padahal banyak Injil yang lain. Dan keyakinan sebetulnya itu terjadi perdebatan yang kuat di dalam pertemuan Majma' Nikea itu, komprehensi Nikea itu 325 Hijriah, 325 Masehi itu. Jadi ada yang mengatakan berbeda-beda. Apakah Isa Tuhan atau bukan? Ada yang mengatakan Tuhan, ada yang mengatakan anak Tuhan. Itu saja sudah enggak ketemu. Nah, ada pengikut yang sampai hari ini mengatakan, di Belanda saya lupa nama kelompoknya, itu meyakini Isa itu bukan Tuhan. Isa itu adalah hamba Allah, utusan Allah. Dan itu yang dipertahankan oleh Barnaba. Nah, ketika itu diusirlah pengikut-pengikut Barnaba ini. Kemudian kebetulan saya juga mengajar materi ilmu kristologi. Jadi kebetulan ini saya dalami gitu. Bahkan di dalam Injil itu sendiri masih ada, dalam iPad saya ini ada, saya foto dalam Injil-Injil yang ada sekarang itu tidak ada satupun ayat mengatakan, Isa mengatakan pada pengikutnya saya Tuhan, enggak ada. Bahkan disebutkan saya adalah utusan Tuhan, itu yang ada dalam Injil yang sekarang. Dan sembahlah Tuhanmu yang satu, itu yang ada dalam Injil sekarang. Dan tidak satu ayat pun mengatakan, Isa mengatakan pada pengikutnya, aku adalah Tuhan atau aku anak Tuhan, enggak ada. Ya. Itu pernah saya share di Facebook saya itu tentang Injil-Injil yang saya fotokopi, Injil yang bahasa Indonesianya, ya. Saya tentukan ayat-ayatnya. Ada, ya. Jadi tidak ada. Dalam Injil sendiri dicari ayat mengatakan Isa mengatakan dirinya Tuhan itu tidak ada, atau mengatakan Tuhan itu tidak ada. Ya, wallahu a'lam.